bisa ketemu lagi di pagi hari ini di Sunday Word of Life, Minggu Firman Hidup, Roti Hidup buat kita semua. Hari yang berbahagia kita bisa berkumpul, seberapa banyak Anda yang mengikuti live streaming ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan berikan buat kita. Dari apa yang saya sudah bagi selama ini, tentunya saya akan lanjutkan lagi di Sunday Word of Life ini. Karena pesan ini bagi saya adalah pesan sepanjang masa, yaitu pesan karya terbesar, pesan Paskah. It's a forever message, pesan sepanjang masa. Bahkan ini membawa kita masuk pada kedalamannya. Kalau Anda ikuti dari seminar Paskah, perayaan Paskah, topik ini adalah topik yang sangat luar biasa bagi kita semua. Karena itu di hari ini ketika kita juga akan mendengar lagi tuntunan arahan dari Roh Kudus untuk berbicara kepada kita supaya kita betul-betul mengerti the essence of this message, esensi dari pesan yang saya bagi kepada Anda sejak beberapa tahun lalu, supaya itu betul-betul tertanam sampai di alam bawah sadar kita semua, karena ini sangat menentukan perjalanan hidup kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman, saya akan sharing kepada Anda semua. Kita menyanyikan satu lagu. Lagunya udah lama sekali, saya sudah jarang dengar lagi dinyanyikan di pertemuan-pertemuan ibadah. Memang karena ini asalnya dari bahasa Inggris, To God Be The Glory. Saya mau aja kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya akan nyanyikan dulu, kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris, kemudian nanti kita akan nyanyikan di dalam bahasa Indonesia. Mari ikuti bersama saya. How can I say thanks for the things you have done for me, hallelujah, and things so undeserved, yet you give to prove your love to me. The voices of the million angels, hallelujah, could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. One more time. How can I say thanks for the things, hallelujah, you have done for me, and things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of the million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee.
How can I say thanks for the things, hallelujah, you have done for me, and things, oh Lord, so undeserved, yet you gave to prove your love to me. Oh, the voices of the million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things you have done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Oh, just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. Should I gain any praise, let it go to Calvary. Oh, with your blood you have raised me. With your power you have raised me. Oh, to God be the glory for the things you have done. With all your blood you have saved me. With your power you have raised me. To God be the glory for the things you have done. Oh, haleluya. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Oh, bagimu ya Tuhan, buat kasih sayangmu, dengan darahmu ku telah ditebus, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, buat kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan segala pujian. 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 Ba
buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Oh, bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat kasih sayang-Mu. Oh, haleluya, dari awal. Oh, dengan apa yang harus ku berikan padamu, tanda terima kasih buat kasih-Mu pada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segala yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Oh, dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Lord Jesus, dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Oh, thank you Jesus, haleluya. Oh, buat kasih sayang-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih.
Haleluya. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bersama-sama dengan kami yang hadir di acara hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu ya Abah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini kami ada bersama-sama. Terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat arahan. Terima kasih buat perjalanan hidup kami. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus sampaikan kebenaran firman-Mu. Singkapkan terus Tuhan, singkapkan Tuhan, singkapkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Sebab kami tahu dan firman-Mu mengatakan di dalam Engkau hal-hal yang baru kami terima. Teguhkanlah firman-Mu kepada kami. Singkapkan firman-Mu kepada kami ya Abah. Dan permuliakanlah nama-Mu. Aku katakan ya Abah, permuliakanlah nama-Mu, nama di atas segala nama. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam. Baru Hashem, haleluya. Dipermuliakanlah nama-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Yes, haleluya, puji Tuhan. Ya, seperti yang saya sudah katakan kepada Anda dari mulai tadi dari awal, bahkan di sebelumnya kalau Anda ikuti di kita punya Shabbat Worship kemarin ya. Di Shabbat Worship kemarin saya juga sampaikan tentang karya terbesar ini. Roh Kudus terus menerus berbicara kepada saya tadi pagi dalam meditasi saya dengan Tuhan. Saya kembali Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa inilah yang sebenarnya harusnya tertanam dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang harus masuk sampai di belakang alam bawah sadar. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan manusia, ya kalau saya mau sampaikan ini kepada Anda, ada hal-hal yang kita tidak sadari yang terekam di dalam hidup kita. Manusia adalah satu ciptaan yang sangat luar biasa. Satu kali ketika saya bawa seminar tentang DNA manusia, saya berbicara tentang bagaimana manusia itu ciptaan yang sangat sempurna. Dan di salah satu sesi saya katakan bahwa manusia itu ciptaan yang mempunyai daya rekam yang sangat luar biasa. Manusia itu lebih canggih daripada teknologi komputer manapun. Ya. Kemampuan manusia untuk merekam ya itu jauh lebih luar biasa daripada hard disk, daripada komputer manapun. Jadi dalam sesi seminar DNA itu saya berbicara tentang rekaman-rekaman. Karena ya kita juga lihat di dalam kesaksian atau tulisan Pemazmur Daud dalam Mazmur 139. Dia betul-betul memahami tentang bagaimana dia diciptakan begitu luar biasa. Nah, tanpa kita sadari dalam perjalanan hidup kita masing-masing, ada hal-hal yang masuk terekam dalam hidup kita. You know, without our knowing, tanpa kita sadari, hal-hal yang terjadi di sekeliling kita itu terekam loh di dalam hidup kita, terekam. Karena sekali lagi saya mau sampaikan, kita itu manusia ciptaan yang sangat sempurna. Kita punya kemampuan untuk merekam yang masuk sampai ke alam bawah sadar. Yang begitu masuk sampai alam bawah sadar seringkali terbawa mimpi. Jadi rekaman-rekaman yang ada di sekeliling kita itu bisa mampu masuk di dalam rekaman otak kita, rekaman di bawah alam bawah sadar kita. Nah ini persoalannya yang saya mau sampaikan yang ada hubungannya dengan Paskah ini. Kalau kita tidak minta kepada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita pengertian tentang Paskah ini. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, itulah peran daripada Roh Kudus. Kita sedang di dalam perjalanan ini, sebentar lagi kita memasuki perayaan yang kedua, perayaan Pentakosta. Gereja tahu perayaan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem supaya yang kita lihat orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa baru, berbahasa lidah, berbahasa roh di situ. Tapi saya mau jelaskan kepada Anda peranan Roh Kudus karena kita menuju sebentar lagi kita akan masuk kepada perayaan Pentakosta itu sendiri. Nah, kita harus tahu apa yang Roh Kudus kerjakan. Yang saya lihat di dalam Alkitab, Roh Kudus itu akan mengingatkan karya terbesar. Nah, sekarang Roh Kudus itu ada. Kita harus mulai minta kepada Roh Kudus untuk menjelaskan, memberikan pengertian kepada kita karya terbesar. Supaya supaya pesan Paskah itu masuk di dalam alam bawah sadar, menggantikan rekaman-rekaman yang kita lihat, yang kita dengar, yang ada di sekeliling kita. Kenapa manusia gampang lemah?
Kenapa manusia gampang goncang? Karena tidak ada fondasi rekaman yang kuat dalam kehidupan manusia. Orang yang sudah lahir karena dosa, dosa warisan, dosa keturunan, dosa lingkungan lagi. Jadi rekaman-rekaman dosa itu masuk. Sekarang kita bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa, Tuhan aku minta supaya pesan karya Paskah itu masuk di dalam hidupku. Sehingga rekaman-rekaman dosa itu, masa lalu itu hilang. Kita bisa minta. Dan kalau kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Dan inilah waktunya untuk kita kerjasama dengan Roh Kudus. Artinya begini, kita harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Lebih intens daripada apapun yang terjadi. Karena saya mau beritahu kepada Anda bahwa pesan Paskah yang Roh Kudus singkapkan kepada saya sesuai dengan kalendernya. Ya kalau Anda ikuti pesan-pesan saya sebelumnya, kita ada di kalender penting, di kalender 5781, kalender Ibrani ini. Ini adalah kalender di mana Roh Kudus menyampaikan, aku mau menyingkapkan isi hatiku. Aku hadir untuk menyingkapkan setiap kebenaran yang layak untuk diterima, yang layak untuk dimiliki buat orang-orang yang aku tebus. Jadi kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang ditebus adalah kita menerima kekayaan, kedalaman dari firman yang dibukakan. Kita akan mengalami kekayaan dari kebenaran yang dibukakan. Nah kemarin kalau Anda ikuti di Shabbat Worship saya bagikan tentang bagaimana di dalam Wahyu pasal yang kelima itu. Kalau Anda ingat kemarin bahwa bagaimana Yohanes di Pulau Patmos itu, dia dikondisikan untuk ada di pulau itu supaya dia bisa betul-betul fokus untuk menerima apa yang mau dibukakan kepada dia. Dan di dalam Wahyu 5 itu dikatakan ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, Anda ingat itu, dia melihat ada gulungan kitab itu yang termeterai dengan 7 meterainya. Di mana dia menangis, dia rindu, penasaran, mau melihat apa isi dari gulungan kitab itu. Lalu ada suara yang berkata, jangan kamu menangis. Begitu ya. Jangan kamu menangis. Sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Dari sini kita bisa melihat bahwa rahasia itu hanya bisa dibukakan ketika anak domba Paskah telah menang. Jadi bagaimana kita mengerti hal-hal yang dalam yang ada di dalam gulungan kitab itu? Kalau kita tidak terlebih dahulu mengizinkan Roh Kudus menyatakan karya terbesar itu di dalam hidup kita. Kenapa orang Kristen tergoncang hidupnya? Kenapa persoalan demi persoalan seolah-olah masih saja menawan orang-orang yang sudah ditebus? Mari kita terbuka, mari kita lihat diri kita masing-masing. Kenapa orang-orang percaya, ini saya ngomong dengan untuk kalangan sendiri. Kenapa orang-orang percaya hidupnya masih gampang digoyang? Kenapa masalah masih menguasai kehidupan orang percaya? Kenapa musuh masih gampang mempermainkan kehidupan orang percaya? Ya kalau nggak masalah rumah tangga, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah apa lagi? Masalah keuangan, apalagi? Masalah pekerjaan, apalagi? Sakit, penyakit. Oh mari saya mau ajak kita melihat semuanya dengan lebar. Mari kita lihat fakta yang terjadi di sekeliling ini. Apa sesungguhnya yang harus diterima oleh orang-orang yang ditebus? Apa? Kenapa sepertinya tidak ada perbedaan antara orang yang tidak mengenal Yesus sama orang yang mengenal Yesus? Orang yang belum percaya sama orang yang percaya. Hari ini saya mau belak-belakan saya sampaikan kepada Anda. Apakah artinya orang percaya sebenarnya? Apa artinya orang percaya? Saya orang percaya. Apa maksudnya orang percaya? What kind of believers are we talking about? Orang percaya seperti apa yang kita bicarakan? Kalau kita percaya kepada Yesus, sekarang menurut kata kita siapakah Yesus itu? Menurut kata kita secara pribadi, siapakah Yeshua itu buat diri kita masing-masing?
Kalau kita hanya secara religius, kita nggak dapat apa-apa. Kita harus punya pengertian yang benar, supaya itu masuk sampai ke alam bawah sadar. Supaya itu terekam dalam diri kita masing-masing. Saya mau beritahu satu rahasia bagaimana setan mengendalikan manusia. Dengar ini, setan mengendalikan dan menguasai manusia pada waktu setan melihat ada celah. Celah apa itu? Celah di mana pengertian manusia dalam keadaan yang gelap. Ketika pengertian manusia dalam keadaan gelap, setan masuk dengan dia melemparkan informasi dari dia. Begitu dia melihat pengertian kita gelap, dia melepaskan informasi dari dia. Begitu dia melepaskan informasi itu masuk dalam diri kita, masuk sampai ke memori kita, ke alam bawah sadar. Disitulah kendalinya dimulai. Disitulah kendalinya dimulai. Saya mau bagikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana dia berbicara tentang begini. Pengertian yang gelap. Jangan kamu seperti orang-orang yang memiliki pengertian yang gelap. Sebab ketika kita seperti itu, kita tetap di bawah kendali si musuh. Efesus 4 ayat 18, 17 dan 18. Coba kita lihat Efesus 17 ayat 18. Ini dia nih, ini satu statement yang tegas dari Paulus. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi pesan yang keras ini hanya bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang percaya kepada Dia. Ini dia pesannya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Itu dia. Jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini permasalahannya. Ini Paulus katakan kepada orang-orang yang di dalam Tuhan loh. Jadi Paulus tidak berbicara kepada orang yang di luar Tuhan. Yang di dalam Tuhan, kategori orang percaya. Kategori orang percaya, orang di dalam Tuhan dikatakan begini. Jangan kamu hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal. Kamu mengenal Dia, tapi jangan hidupmu seperti orang-orang yang tidak mengenal Dia. Apa itu? Pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap. Pikiran sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Kebodohan ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Apa itu kedegilan? Itu sikap yang enggan untuk bersekutu dengan Dia. Itu bahasa Inggris bilang stubborn heart, stubbornness. Itu kedegilan hati, nggak mau bersekutu, nggak mau bergaul dengan Tuhan. Tidak mau ada di dalam fellowship orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya harus ngomong ini kepada Anda. Kalau hidupmu pertama tidak mau bersekutu dengan Dia, kemudian tidak mau ada di dalam fellowship persekutuan orang-orang yang haus. Karena begini, manusia ini, kita ini nomor satu diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua, kita diciptakan untuk bergaul dengan sesama. Kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa. Jangan pikir Anda nggak mau bergaul. Itu Paulus bilang itu kebodohan. Itu kedegilan. Berarti gini, manusia diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk bergaul dengan sesamanya. Jadi ini yang menghalangi terobosan hidup. Kenapa? Nggak ada fondasi. Pertama, tidak bergaul dengan Tuhan. Orang nggak harus punya dasar kehidupan. Setiap manusia harus punya dasar kehidupan. Dasar pengenalan kita kepada Tuhan apa? Apakah dasar pengenalan kita kepada Tuhan? Apa itu? Apakah dasar kehidupan kita bergaul karib dengan Tuhan? Dasarnya apa? Dasar pengenalan kita kepada Tuhan apa? Dasar hubungan karib kita dengan Tuhan apa? Paulus bilang ini untuk orang-orang hidup di dalam Tuhan. Kalau kamu tidak tahu dasar pengenalanmu kepada Tuhan apa,
persekutuanmu dengan Tuhan apa dasarnya. Kemudian kamu bergaul dengan teman-teman yang memiliki kehausan yang sama. Kalau kamu tidak memiliki pengertian itu, ya tidak heran hidupmu seperti dikatakan memiliki pengertian yang gelap. Dan kamu dikuasai. Dan sehingga banyak dari orang-orang yang seperti itu hidupnya hancur. Mari kita lihat hidup kita masing-masing aja. Nomor 1, dasar pengenalanmu akan Tuhan apa? Apakah jangan-jangan kamu Kristen yang agamawi? Dasar pengenalanmu akan Tuhan apa? Kedua, dasar hubunganmu dengan Tuhan apa? Kemudian dalam pergaulan sesama. Pergaulan ini bebas, kamu mau bergaul dengan siapa saja silakan. Tapi waktu kita bergaul kita harus tahu bergaul kita, dasar bergaul kita dengan orang-orang tertentu apa? Apakah kita bergaul sembarangan semuanya, pokoknya bergaul dengan semua kita. Nggak ada dasar, habis hidup kita. Manusia tidak diciptakan untuk, kalau bahasa Inggris bilang to be a loner. Loner tuh lu hidup sendiri aja, di kamar aja, sendiri aja. Udah, manusia diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan dan bergaul dengan manusia sesamanya. Tapi waktu bergaul dengan manusia pun harus punya dasar. Pergaulan yang mana yang kamu akan bersosialisasi. Semua ada dasarnya. Mari saya beritahu, dasarnya harus pengertian tentang karya terbesar. Kalau kita tidak mengerti tentang karya terbesar, maka kita tidak bisa mengucap syukur kepada Dia. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan hanyalah hubungan yang agamawi. Hari Minggu ke gereja, dan lain sebagainya. Tidak ada punya dasar bahwa, oh my God, karya terbesarmu yang memelihara aku sampai hari ini. Aku melalui berbagai macam peristiwa. Tetapi oleh karya terbesarmu Tuhan, aku hari ini masih ada. Itu dasar pengenalanmu kepada Dia. Kemudian waktu kita bangun hubungan juga bukan asal sekedar. Bangun hubungan dari dasar karya terbesar. Beda, saya mau sampaikan beda. Kalau kita cuma religius. Ya udah sama Tuhan, haleluya. Udah gitu aja. Tapi kalau kita, makanya kalau kita betul-betul minta Roh Kudus jelaskan kepada aku. Kalau enggak kita enggak ngerti hubungan kita dengan Tuhan dasarnya apa. Dasarnya adalah karya terbesar, adalah Paskah itu sendiri. Jadi waktu kita bangun dengan hubungan dengan Tuhan, kita penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Karena Paskah, Engkau menebus aku dari dosa. Dan ada hal-hal juga yang saya mau perbaiki di dalam nyanyian-nyanyian orang Kristen. Yang ditebus itu kita, bukan dosa. Nyanyian-nyanyian yang kau tebus dosaku. Ngapain Tuhan tebus dosa? Yang ditebus kitanya. Bukan dosanya ditebus, dosanya dibuang, kitanya yang ditebus. Ya, kalau orang gadai barang, yang ditebus kan barangnya toh. Itu namanya pengertian. Tapi kita lihat banyak orang Kristen ternyata tidak mengerti. Sehingga nyanyian-nyanyian kau tebus dosaku, salah. Kitanya yang ditebus. Karena kurangnya mengerti, makanya sampai masuk tuh ke nyanyian-nyanyian. Saya harus sampaikan bahwa karena saya melihat Roh Kudus memperlihatkan kepada saya kejatuhan, kehancuran orang-orang Kristen. Kenapa keluarga-keluarga bisa hancur, rumah tangga, hubungan suami istri. Kehidupan orang Kristen. Sehingga orang tuh bobot tentang kasih setia, bobot tentang kasih sayang, bobot tentang karunia, itu kok tipis. Tapi Roh Kudus ngomong kalau kita betul-betul mengerti karya terbesar, kita berterima kasih, maka hidup kita juga gak sembarangan. Karena kita mengerti betul. Kemudian waktu kita bergaul dengan masyarakat, kita pun untuk bersosialisasi. Kalau kita mau punya hubungan yang dekat dengan kawan-kawan, kita juga akan lihat. Kita akan berteman dengan orang-orang yang memiliki kehausan yang sama. Itu menjadi hubungan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita masuk di dalam dunia pekerjaan, tentunya kita hanya untuk bekerja, tapi socialize, bergaul itu harus juga kita tahu dasarnya. Nah lihat, tidak ada dasar. Orang tua mendidik anak-anaknya tanpa dasar. Look what happens, ya. Look what happens to the young generations. Kalau orang tua tidak menanamkan dasar hidup dalam anak-anak mereka, lihat apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Anak-anak mereka bertumbuh, tidak ada dasar yang kuat, mereka cari dasar dalam hidup mereka. Dasar itu mereka cari tren.
Mereka cari mana yang viral, mereka cari mana yang tren. Dan dunia, setan menawarkan dasar-dasar yang setan mau. Sehingga ketika manusia ikuti dasar yang diletakkan oleh setan, maka manusia hidup di dalam ikatan dari kuasa kegelapan. Maka itu saya harus sampaikan lewat live streaming ini. Perhatikan hidupmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, dasar apa yang kamu mau letakkan atas mereka. Kalau dasar salah kamu sejak dini, anak-anak harus diajarkan. Karena orang Yahudi, kalau Anda perhatikan orang Yahudi, kalau mereka menanam dasar tidak main-main. Mereka menanam dasar begitu luar biasa sehingga pada waktu menginjak usia 12 tahun. Waktu orang Yahudi setiap anak laki-laki atau anak perempuan begitu menginjak 12 tahun. Itu ditabiskan oleh orang tuanya di depan imam-imam. Ditabiskan oleh orang tuanya bersama dengan imam untuk layak bahwa dia sudah bisa belajar tentang agama mereka. Itu namanya bar mitzvah atau bet mitzvah. Bar itu laki-laki, bet itu perempuan. Jadi waktu umur 12 tahun udah layak ditabiskan. Sekarang kamu bisa belajar Torah. Berarti di bawah 12 tahun apa yang terjadi? Di bawah bimbingan orang tua. Wih, luar biasa. Di bawah 12 tahun anak-anak itu di bawah bimbingan orang tua yang ketat diajarkan. Kalau saya lihat apa yang diajarkan yang sangat kuat diajarkan adalah tentang Pesak, tentang Paskah. Begitu sampai 12 tahun harus ditabiskan di depan imam. Orang tua itu kalau bahasa Kristen itu penyerahan anak. Penyerahan anak tuh yang benar itu menurut Yahudi itu penyerahan anak itu 12 tahun. Apa sih artinya diserahkan? Ini diserahkan ke pendeta bahwa anak ini sekarang bisa belajar Alkitab. Sudah bisa. Baru diserahkan, ditabiskan. Di bawah 12 tahun itu tugas orang tua. Tugas orang tua menanam fondasi. Lalu 12 tahun diberikan kepada pendeta supaya didoakan bahwa anak umur 12 tahun sudah layak pegang kitab sendiri dan mulai belajar. Tapi terbalik dengan kehidupan kekristenan. Anak-anak kecil diserahkan untuk didoakan. Ya buat saya sih sah-sah saja seperti itu. Tapi melupakan pendidikan sejak dini sampai usia tertentu. Kalau menurut orang Yahudi 12 tahun. Jadi ketika seorang anak diserahkan kepada imam untuk didoakan, orang tuanya bangga. Orang tuanya bangga bahwa anakku sudah mencapai 12 tahun, sudah punya fondasi. Dia bangga, lalu ditaruh talit di atas kepalanya. Ditaruh talit, orang tua bangga. Seorang anak kalau sudah mencapai 12 tahun, kenapa? Tanggung jawab untuk mendidik, menaruh fondasi kepada anak-anak sudah dilakukan sampai umur 12 tahun. Setelah itu anak harus bertumbuh, tentu masih dalam bimbingan. Tapi orang tua melepaskan anak itu untuk belajar sendiri. Belajar mandiri untuk merenungkan kebenaran. Itu orang Yahudi loh. Kita bagaimana? Kita orang Kristen. Bagaimana kita hidup orang Kristen gimana? Apa yang kita investasikan kepada anak-anak kita? Minimal sampai juga umur 12 tahun. Kalau orang tua tidak kuat juga dalam pengertian Paskah. Kalau orang tua tidak mengerti tentang Paskah, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak? Yang saya perhatikan keluarga-keluarga Kristen hanya mendidik anak-anaknya untuk belajar apa yang diajarkan di sekolah. Mana rohaninya? Mana pengertian tentang Paskahnya? Anak orang tua hanya menemani anak-anak soal sekolah, pelajaran sekolah. Mana waktu khusus untuk berbicara tentang hal rohani? Kalau Anda yang menyaksikan ini adalah orang tua yang punya anak-anak kecil, saya tanya sama Anda. Anda punya waktu untuk mengajar anak-anakmu untuk belajar apa yang diajarkan guru di sekolah. Anda menemani mereka. Tapi saya mau tanya, punyakah Anda waktu khusus? Khusus untuk hal kerohanian? Ada enggak? Yang ada temani anak-anak belajar, ngerjain PR, bantu PR. Mana waktu untuk mengajar anak-anak soal kerohanian? Ada enggak? Karena tidak ada maka anak-anak pun bolong. Jadi gelap pengertian akan Paskah. Begitu mereka tumbuh dewasa, setan sudah masukkan informasi-informasi. Dan setan menawan mereka dari alam bawah sadar mereka. Jadi manusia seperti dalam tanda petik terhipnotis untuk ikuti maunya dosa. Karena sudah masuk di dalam alam bawah sadar. Tapi saya mau sampaikan hari ini, it's time. Udah waktunya. Buat orang-orang dewasa, buat para orang tua, minta pengertian supaya karya Paskah itu masuk di dalam dirimu, masuk sampai alam bawah sadarmu, supaya hidupmu masuk dalam fondasi Paskah.
Kalau hidup kita masuk dalam fondasi Paskah, my God. Kita akan benar-benar mengalami pengalaman seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Kelepasan yang sudah tergenapi. Dan kita akan bangga mempunyai Tuhan. Dengan Paskahnya. Dia akan menuntun kita dalam kemenangannya. Bukan hanya kemenangan di kayu salib masa lalu. Tapi karena kemenangan harian dan kemenangan masa depan. Itu adalah janji Tuhan. So hari ini saya mau supaya Anda melihat diri kita masing-masing. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang agamawi. Tapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah fondasi Paskah itu betul-betul nyata enggak dalam hidup kita? Kalau enggak, lihat aja. Makanya hidupmu digoyangkan. Makanya lihat masalah rumah tangga. Lihat terjadi. Karena tidak ada fondasi yang kuat. Kalau sudah tidak ada fondasi yang kuat, maka peran dalam rumah tangga juga jadi kacau. Peran suami, peran istri, kacau. Dan anak-anak manifestasinya jadi kaum pemberontak lagi. Saya mau katakan kita harus hentikan tercetaknya generasi pemberontak. We have to stop the rebellious generation to rise again. No more. Kita harus hentikan generasi pemberontak itu tercipta lagi dari keturunan kita. Tidak bisa. Kita harus justru cetak generasi yang menghargai karya Paskah. Dan generasi yang menghargai karya Paskah adalah yang kita bilang generasi yang berbahagia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan kita berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan mungkin dalam perjalanan hidupku aku tidak betul-betul mengerti tentang karya ini. Tapi inilah saatnya. Mari datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu dan bilang begini, Tuhan, aku harus mengerti karya terbesar. Sebab inilah fondasi. Aku mau kembali berdiri di atas fondasi. Orang-orang yang dibangun di atas fondasi ini. Yesus kan sudah ngomong. Badai datang. Angin datang. Rumah ini didirikan di atas batu karang. Tidak akan goncang. Intimidasi dari apapun, serangan dari apapun. Orang-orang tidak bisa hancur. Yang didirikan di atas batu. Keluarga-keluarga, suami istri dan anak-anak, kalau dibangun di atas batu ini, alam maut tidak akan menguasai. Haleluya. Dengarkan pesan ini pada pagi hari ini, supaya perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang berbeda. Karena kekuatan kita cuma satu. Pesak. Paskah. Paskah. Kalau kita belum mengerti, mari masuk kepada kedalaman perayaan ini. Masuk. Masuk, jangan pernah puas. Oh, aku ngerti. Bukan. Masuk lagi. Lalu berbaurlah dengan orang-orang yang sama hausnya. Supaya kehidupan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Akhirnya penyembahan kita juga berbeda. Setiap kali kalau sekarang ini, setiap kali kalau saya mau nyembah itu, hati saya nggak tahan, saya mau menangis. Saya bilang, Tuhan, karena makin lama penyingkapan yang dibukakan makin kuat tentang karya terbesar ini makin kuat. Yohanes lihat di Pulau Patmos dan dia penasaran ketika itu dibukakan, itu rahasia dibukakan. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau menangkap, dan itu dibukakan terus dalam hidup saya. Saya tahu kalau itu dibukakan, itu bukan informasi loh, itu reality, itu kenyataan. Kita harus tahu kebenaran itu adalah kenyataan. Orang cuma tahu satu kenyataan. Orang cuma tahu kenyataan hidup yang adalah di dalam dosa. Ada orang ngomong kepada saya, Pak, ini kenyataan loh Pak, ini kenyataan loh Pak. Apa kenyataan? Saya tahu kenyataan loh Pak, tentang kehidupan yang keras di dunia ini. Orang manusia cuma tahunya kenyataan hidup di dalam dosa yang keras, yang punya tantangan. Ini loh Pak kenyataannya. Aku tahu. Tapi saya mau tanya, tahu gak kamu kenyataan yang lain di dalam kebenaran? Belum tahu. Kalau belum tahu, it's about time. Sudah waktunya kita tahu kenyataan hidup yang satunya lagi. Bukan kenyataan hidup yang ada dalam dosa, yang penuh dengan masalah, persoalan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan hutang, penuh dengan paceklik. Sudah waktunya kita tahu kenyataan yang satunya, yang ada dalam Kristus. Kalau saya ngomong dengan istri saya bersyukur untuk karya terbesar ini.
sebagai pesan bahwa kami tidak akan ada di bawah kenyataan hidup di bawah dosa. Tapi kami akan ada di bawah kenyataan yang lain, di bawah kebenaran. Ketika Tuhan bukakan, maka apa yang terjadi? Semua akibat dosa, sifat-sifat dosa, error-error yang ada dalam hidup kita itu mulai rontok satu persatu. Kenapa orang gak bisa dibilangin? Kenapa orang tidak bisa dinasehati? Kenapa orang hidup dalam keeroran hidupnya? Karena degil hatinya. Kan tadi kita udah baca, orang degil, udah diomongin gak mau berubah-berubah, gak mau bertobat. Akhirnya apa? Ya udah, lu rugi sendiri. Tapi aku dengan istriku, seperti Yosua juga katakan, aku dan keluargaku akan terus berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan. Dan Roh Kudus jelas lo ngomong, waktu perbedaan sudah dimulai. Sekali lagi saya umumkan, waktu perbedaan sudah dimulai. Antara orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerti kebenaran, tahu betul tentang karya Paskah, yang hidupnya dipulihkan, dilepaskan dari tabiat lama, sama orang-orang yang tidak memiliki pengertian, yang pengertiannya tetap gelap. Kebodohan ada di situ, kedegilan ada di situ. Roh Kudus jelas, perbedaan sudah dimulai. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegelapan, orang-orang yang mengerti ini akan terus dibawa naik. Dan orang-orang ini bersama-sama. Maka itu kan Paulus juga bilang begini, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang-orang yang memiliki kehausan. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan kamu sendiri aja. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki kehausan yang sama. Ngobrol, saling mengisi. Jangan kalau kamu menyaksikan dari jauh, saya ngomong kamu tidak akan terima apa-apa. Tapi kalau kamu masuk di dalam kehidupan orang-orang yang hausnya sama, kita semua saling terjaga. Ayatnya ini dia, ya. Coba ini terjemahannya terjemahannya harus asli dong. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini maksudnya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi maksudnya tuh pertemuan-pertemuan yang saling mengisi, saling menasehati. Kalau ini suka diterjemahkan, saya harus ngomong apa adanya, maaf. Diterjemahkan hanya orang sekedar pergi ke gereja. Karena kata ibadah dalam bahasa asli bukan pergi ke gereja. Maaf loh ya, saya bukan anti gereja, bukan. Tapi yang dimaksud dengan hidup orang yang beribadah itu dalam bahasa Ibraninya tuh ibadah tuh hasidus. Apa itu hasidus? Orang-orang yang memiliki gaya hidup. Kalau bahasa Inggris itu godliness, dalam bahasa Ibrani hasidus. Kalau bahasa Indonesia ibadah, tapi ibadah diterjemahkan pergi ke gereja. Oh, enggak tepat, maaf. Yang harusnya adalah orang-orang yang hasidus. Apa itu hasidus? Yang memiliki gaya hidup yang benar. Apa sih itu gaya hidup yang benar? Yang dibangun dari pengertian yang benar. Jangan kamu tinggalkan persekutuan begini. Karena orang-orang yang memiliki gaya hidup ini akan saling menguatkan. Ini ada kebenarannya. Saya harus sampaikan kepada Anda, mari masuk dalam persekutuan ini supaya terjaga. Inilah persekutuan di mana pewahyuan ini terus terjaga. Kenapa pada persekutuan ini yang namanya hasidus ini, orang-orang yang punya haus akan karya terbesar, Roh Kudus akan terus mengisi kebenaran demi kebenaran, dibukakan sehingga orang-orang ini bertumbuhnya kuat. Ini yang harus terjadi di hari-hari terakhir. Ini harus terjadi. Kenapa? Harus terbukti. Sekali lagi saya katakan harus terbukti. Karya Paskah itu tidak main-main. Sekali lagi, karya Paskah itu tidak main-main. Setan tahu itu. Masalahnya manusia belum tahu kekuatan dari karya Paskah. Mari dalam kesempatan ini saya ajak Anda merenungkan di mana posisi Anda. Kalau Anda mengalami masalah dalam hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Mari ngomong, Tuhan, aku harus mengerti karya terbesar. Satu ayat saya mau bacakan lagi terhadap orang Israel, tapi ini juga pesan buat kita.
Terambil dari Ulangan 33 ayat 29. Ulangan 33 ayat 29 kita lihat. Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Itu perkataan Musa kepada bangsa Israel. Kamu harus berbahagia. Siapa sepertimu? Satu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang, berbahagialah hai kita semua. Berbahagialah hai kita semua. Siapakah yang sama dengan kita semua? Yaitu generasi atau orang-orang yang ditebus, yang diselamatkan oleh Tuhan, karya Paskah. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit di mana musuhmu berada. Sebab kamu adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, bangsa yang ditebus oleh Tuhan. Itu Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Haleluya. Sehingga hidup kita berbeda, ekspresi kita juga berbeda. Persekutuan kita dengan Tuhan juga berbeda. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari bergabunglah bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki kehausan dan kelaparan dan memiliki pengertian akan Paskah. Mari bergaul bersama kami. Mari bergaul, mari kita kumpul bersama-sama, mari kita saling bergaul supaya kebenaran itu disampaikan terus. Sebab apa yang Tuhan bukakan itu harus terjadi. Saya terus berdoa, tadi pagi saya berdoa, God, saya bilang Tuhan, setiap orang yang menerima kebenaran ini, Engkau akan bersaksi. Jadikanlah mereka kawanan, flock. Karena kita berkata, inilah kawanan, flock. These are the flocks. Ini adalah kawanan. Kawanan orang-orang yang berjalan di dalam pengertian yang sama, yang memiliki cara minum yang sama. Inilah kumpulan orang-orang itu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari masuk dalam kumpulan ini. Kumpulan, kalau di zaman Gideon, yang memiliki cara minum yang sama. Mari masuk dalam kumpulan ini. Yaitu orang-orang yang menangkap kebenaran ini. Dan Tuhan akan segera membuat perbedaan. Karena perbedaan itu sudah dimulai. Ini pesan yang saya bagi buat Anda semua. Ayo maju terus. Ingat, dasar persekutuan kita dengan Tuhan harus Paskah. Dasar hubungan kita, pergaulan kita harus pilih-pilih. Maaf, harus pilih-pilih. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak kuat karya Paskahnya, maaf, nehi. Lalu kita masuk dalam persekutuan yang kuat karya Paskah, karena itu akan saling menguatkan. Yes, praise the Lord. Inilah pesan yang saya bagi buat kita semua. Mari datang kepada Tuhan bersyukur, dan kita lihat hidup kita supaya kita dipulihkan. Karena Tuhan mau pulihkan loh. Lalu buang, izinkan memori-memori yang salah, ya, hal-hal yang salah yang sudah terekam, buang. Maka itu saya juga kasih advice buat Anda. Saya kasih nasihat buat Anda. Jangan cari-cari info hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan kamu kepo dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Ngapain kamu mesti cari-cari tahu, cari-cari tahu? Lebih baik kamu cari tahu kebenaran. Waktu kamu tahu kebenaran, kami berdoa kepada Tuhan, kamu doakan keluargamu. Kamu doakan istrimu, kamu doakan suamimu, kamu doakan anak-anakmu. Kamu gak usah jadi satpam bagi mereka untuk kepo cari-cari tahu ini dia kemana, ini dia kemana. Kalau kita tahu dia menebus kita, dan kita berdoa buat keluarga kita, kita berkata, Tuhan, karya penebusanmu akan menjaga keluargaku. Gak usah pusing dengan nanti setan buat apa. Aku tahu dia menebus hidupku, dia menebus keluargaku. Dialah yang menjaga keluargaku kemanapun. Betul ya? Karena Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu kalau ada tanda Paskah? Hidup kita bebas dari kecurigaan. Anda tahu, orang yang curiga adalah tanda orang yang tidak mengerti karya Paskah. Oh my God.
Lu curiga, jangan-jangan suami saya pergi kemana, jangan-jangan istri saya kemana. Berarti kamu tidak mengerti karya Paskah. Makanya kalau orang Jawa bilang mangkane, hubungan suami istri harus ngerti karya Paskah, sehingga tidak ada kecurigaan. Anak-anak kemana? Nggak curiga, sebab aku percaya anak-anakku bertumbuh dahsyat di dalam karya Paskah. Haleluya. Ya itu dia, pesannya memang agak keras sedikit. Kenapa? Mau ngapain kita ikut-ikutan dikuasai oleh musuh? Stop. Lalu masukkan kebenaran sampai di alam bawah sadar, supaya apa yang aku pikirkan, apa yang kurenungkan adalah hal-hal yang sedap. Aku memikirkan hal-hal yang dahsyat. Aku memikirkan hal-hal yang sedap didengar. Keluargaku aman. Istriku lagi berbelanja di sana aman. Suamiku lagi bekerja di sana aman. Sebab kita diajar untuk memikirkan hal-hal yang baik. Kalau tidak kuat akan Paskah, makanya kita khawatir. Khawatir tentang keluarga kita, khawatir tentang hari esok. Tapi kalau kita mengerti Paskah, kita nggak khawatir. Maka kita akan berkata begini. Dengan apa kan ku balas, itu dia, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama yuk. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengar baik ya, kalau kita mengerti karya Paskah, rumah tangga terjaga, hubungan suami istri terjaga, hubungan orang tua dengan anak terjaga, kesehatan tubuh terpelihara, apalagi keuangan terjaga, terus apalagi pekerjaan karier meningkat. Sebab Paskah itu, perhatikan, dari budak dilepaskan, pindahkan, masuk kepada identitas baru, dan akhirnya menduduki tanah perjanjian. Orang-orang mengerti karya Paskah, hidupnya tidak akan pernah menurun. Tidak akan menurun, bahkan tidak akan statis, tapi akan semakin hari semakin naik. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Oh glory God. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Haleluya Jesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berikan yang terbaik, kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Kau Allah yang setia, oh Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya rasa ada hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dia berkata kepadamu, aku mengasihimu, aku tidak melihat kekuranganmu. Tuhan berkata, aku akan membawa kau masuk di dalam pengalaman baru. Dia katakan, bukalah hatimu, kuasaku tetap sama. Dan dia mau memulihkan keadaanmu. Sebab tidak ada yang lebih besar, tidak ada permasalahan yang lebih besar, tapi karya terbesar Tuhan itu akan menyelamatkan kita dan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Karena itu berbahagialah engkau, bangsa yang ditebus, yang dipilih oleh Dia sendiri. Karena itu aku katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat dan alamilah kebaikan Tuhan. Bertolong Tuhan, tidak terlambat, tapi Dia akan nyatakan kepada kita supaya kita dapat bersuka cita. Kita akan berbahagia. Sebab rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan shalom. Karena itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Dia. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan buat karya terbesar. Aku mau masuk di dalam kumpulan orang-orang, oh, yang terus masuk Tuhan. Dan aku mau katakan terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Dengan apa kan ku balas, oh haleluya Jesus, segala kebaikanmu, oh glory. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Mengenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, Bapa, terima kasih untuk pewahyuan yang telah Engkau bukakan pada pagi hari ini. Karya terbesar Pesak telah membawa kami berpindah dari kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan Anak-Mu, kerajaan terang, di mana seluruh fondasi kehidupan kami yang salah mengalami kehancuran, tetapi kami dipindahkan masuk ke dalam kerajaan terang, di mana di situ ada realita kami yang sebenarnya, di mana Engkau duduk memerintah sebagai Raja dan kami adalah umat tebusan-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang telah Engkau pilih, Engkau bawa Tuhan untuk masuk mengalami semua kebaikan-Mu, realita-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan penanggalan terhadap semua hal-hal yang mengikat kami dari dunia ini ya Abah. Kami mau menanggalkan cara berpikir kami, mindset kami. Kami mau menanggalkan cara kehidupan kami yang lama. Kami mau menanggalkan hal-hal yang sia-sia,
yang tidak dapat mewarisi kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mau tanggalkan Tuhan, dan kami mau berpindah masuk kepada kerajaan terang anak-Mu ya Bapa, di mana di dalamnya kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima bagian warisan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Aba, terima kasih. Siapakah yang dapat disamakan dengan Engkau yang telah menyelamatkan kami? Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, karena Basyana, yang telah turun mengangkat kehidupan kami, sehingga kami tidak ada lagi di dalam perhambaan dosa. Bapa terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami meresponi firman-Mu. Kami mau ada di dalam persekutuan orang-orang yang terus mengejar Engkau. Kami mau menggenapi rancangan-Mu atas kami di end time ini Abah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur sebab rancangan-Mu atas setiap kami adalah rancangan yang dahsyat, yang memberikan kami hari depan yang penuh dengan kedahsyatan-Mu ya Bapa, yang penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yeshua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. 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 Michelle, pengumuman silakan Michelle. Ya, Bapak Ibu yang sudah menyaksikan atau join di dalam Sunday Word of Life ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati dan Bapak Ibu bisa menabur di dalam rekening yang ada di main camera. Di situ ada tertera nomor rekening kami, jadi Bapak Ibu bisa mentransfer taburan Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk pemberitahuan saja bahwa di minggu depan tetap ada Sunday Word of Life. Tetapi kembali lagi kami akan mengadakannya di YouTube. Ya, Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan di YouTube Timothy Parengkuan Official. Jangan lupa untuk mensubscribe maupun juga mengklik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika nanti ada upload-upload yang kami lakukan atau kami taruh di situ dari tim media kami. Termasuk nanti yang di tanggal 25 ya, tanggal 25 April minggu depan Sunday Word of Life ada di ya Bapak Ibu. Sunday Word Live ada di YouTube. Karena berhubung Pak Timothy ada melayani jadi nanti sekalian di jam yang sama, di jam 10 kita bisa menyaksikannya di YouTube. Oke, itu saja pemberitahuan dari saya. Sampai bertemu kembali di Sunday Word of Life berikutnya. Dan terus tetap terkoneksi dengan kami di dalam sosial media kami. Dan Tuhan memberkati.